Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV, channel yang khusus membahas tentang pengetahuan berbudidaya ikan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat pakan ikan lele. Namun sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel ini supaya selalu memberikan informasi yang bermanfaat di dunia perikanan. Pakan menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi setiap hari. Anggaran untuk pakan juga terbilang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi harga jual ikan lele. Sebenarnya biaya operasional pakan ikan lele bisa diperkecil dengan melakukan penghematan pada pakan. Dengan menghemat, kita bisa meminimalisir pakan yang terbuang sia-sia karena tidak dimakan oleh ikan. Rasio perbandingan antara pakan dan hasil panen biasa disebut dengan FCR. Semakin rendah angka FCR, berarti semakin kita menghemat pakan. Dengan kata lain, bila kita mampu menekan angka FCR di bawah 1, maka kita akan mendapatkan untung yang lebih besar. Didasari dari pengertian di atas, maka kita perlu berupaya bagaimana caranya untuk dapat menghemat pakan yang semakin hari harganya semakin menggila saja. Hal yang berbanding terbalik dengan harga ikan lele di pasaran yang cenderung tidak berubah. Lalu bagaimana caranya untuk dapat menghemat pakan ikan lele yang terbilang rakus ini? Simak tips-tipsnya berikut. Cara menghemat pakan ikan lele sebenarnya juga sangat mudah. Kita hanya perlu menyesuaikan jenis pakan, kandungan nutrisi, waktu pemberian pakan, cara pemberian pakan, dan penerapan sistem. Berikut ini ulasan tips jitu menghemat pakan ikan lele. Pertama, jenis pakan. Pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan umur ikan lele. Kesesuaian pakan tersebut dapat menjamin pertumbuhan ikan menjadi lebih optimal, karena ikan lele bisa melahap semua pakan yang diberikan. Jika benih yang ditebar berukuran 5-6 cm, pakan yang bisa diberikan berdiameter 2 mm. Setelah 3-4 minggu pemeliharaan, diameter pakan diperbesar menjadi 3 mm. Kedua, kandungan nutrisi. Banyak merek pakan ikan lele yang beredar di pasaran. Kita bisa memilih merek pakan berdasarkan kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan ikan. Lele yang masih berada di fase larva membutuhkan protein sebesar 40%, sementara itu lele yang sudah masuk masa pembesaran membutuhkan protein minimal sekitar 30%. Dan untuk lele yang sudah masuk ukuran siap jual dapat menggunakan pakan yang rendah protein, yaitu di bawah 30%. Ketiga, waktu pemberian pakan. Jumlah pakan yang diberikan tiap harinya sekitar 5% dari bobot total lele. Volume tersebut bisa menurun saat musim hujan menjadi 3% dari bobot total. Pemberian pelet dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 8 dan sore hari pukul 16. Akan tetapi, pakan juga dapat diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 8, 13, dan 17. Keempat, cara memberikan pakan. Pemberian pakan ikan lele tidak boleh dilakukan sembarangan. Untuk pakan apung, pemberiannya harus dibibis terlebih dahulu. Pembibisan pakan ini dapat dilakukan sebagai terapi pemberian nutrisi tambahan. Pakan dapat dibibis dengan ramuan probiotik yang sudah difermentasi, vitamin ikan, dan ramuan herbal lainnya. Caranya, campurkan larutan pembibis ke dalam pakan, tapi jangan sampai terlalu basah. Selanjutnya, aduk hingga rata dan biarkan selama 10-15 menit hingga pakan sudah terasa empuk. Setelah itu, pakan baru bisa diberikan ke ikan. Pemberian diberikan secara langsung atau sedikit demi sedikit agar saat ikan kenyang tidak ada pakan yang tersisa. Untuk merawat ikan harus telaten dan sabar, sebab bila kita sembrono dapat dipastikan akan banyak pakan yang terbuang. Selain itu juga sisa pakan akan menjadi residu yang tidak baik, yang akan memperburuk kualitas air kolam. Hal demikian tentunya akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan. Sementara itu, untuk pelet tenggelam boleh langsung diberikan secara sedikit demi sedikit
hingga ikan kenyang yang ditandai dengan gerakannya yang melambat. Kelima, penerapan sistem. Banyak sistem yang sudah diciptakan untuk menghemat pakan. Salah satunya adalah sistem bioflok. Sistem ini diyakini dapat membantu pembudidaya untuk menghemat pakan dan menekan angka FCR. Untuk para pemula, tidak ada salahnya untuk mencoba sistem ini dalam membudidayakan ikan lele di rumah. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat pakan ikan lele, supaya kita tidak merugi dalam melakukan bisnis pembudidayaan ikan lele ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya, supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.